Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di materi sistem pencernaan. Sebelum memulai materinya, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Damayanti, mahasiswa asal Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan IPA. Pada hari ini, kalian bersama Ibu akan mempelajari mengenai sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa saja organ penyusun sistem pencernaan dan juga mempelajari nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ibu mau tanya, mengapa sih kita harus belajar mengenai sistem pencernaan? Nah, kita tidak dapat hidup tanpa sistem pencernaan. Mengapa demikian? Tubuhmu memerlukan makanan dan minuman untuk tetap bekerja dengan baik dan dapat beraktivitas dengan normal seperti sekolah, belajar, bermain, dan sebagainya. Jika kalian mempunyai alasan yang lain, kalian boleh dituliskan di kolom komentar atau kalian tuliskan di Google Classroom. Nah, hari ini kalian sarapan dengan menu apa? Apakah dengan pizza, sandwich, sushi, gado-gado, atau salad, atau telur, atau susu? Kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Nah, sarapan itu sangat penting ya anak-anak, jadi kalian jangan sampai melewatkan sarapan. Nah, ketika kalian makan menu pagi hari tadi atau kalian makan makanan, apa sih yang akan terjadi pada makanan kalian? Nah, ini Ibu akan tunjukkan animasi apa yang terjadi pada makanan kalian. Nah, sebelum memulai pencernaan lebih lanjut, makanan pertama kali akan masuk melalui mulut, kemudian akan dikunyah. Nah, setelah pengunyahan terjadi, apa sih yang akan terjadi pada sistem pencernaan? Nah, kita akan mempelajarinya secara bersama-sama pada kesempatan kali ini. Di sini adalah waktunya untuk berdiskusi. Di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu grup karbo, grup protein, dan grup vitamin. Nah, grup-grup ini akan secara bersama-sama berkolaborasi dan secara kooperatif akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagi melalui grup kelas atau Google Classroom. Di sini Ibu sudah menyediakan LKPD bagi kalian. Pertama-tama kalian harus mengisikan nama grup serta nomor grup kalian. Kemudian menuliskan juga anggota dari grup kalian. Di sini ada informasi umum mengenai LKPD, kemudian terdapat tujuan pembelajaran, kemudian tujuan kegiatan, dan petunjuk umum yang harus kalian baca dengan baik. Kemudian di sini terdapat sub pertama, itu sistem pencernaan yang kita bahas pada hari ini. Nah, di sini terdapat definisi dan deskripsi mengenai sistem pencernaan secara umum yang harus kalian pahami dan cermati. Kemudian, kalian juga dapat mengakses video yang telah Ibu lampirkan secara online dengan scan QR code atau klik gambar videonya secara langsung. Nah, di sini untuk aktivitas yang pertama itu adalah mengidentifikasi gambar dari sebuah organ dan namanya. Kalian harus menghubungkan dengan benar. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah mendiskusikan bagaimana fungsi dari organ pencernaan yang telah Ibu susun. Di sini Ibu telah memberi tanda panah pada beberapa organ pencernaan dan kalian harus mengidentifikasi apa sih fungsi dari organ pencernaan tersebut. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah mencari bagaimana keunikan sistem pencernaan kita. Kalian dapat menggunakan video yang telah Ibu lampirkan atau juga mencari dari sumber video yang lainnya. Kemudian nanti jawabannya kalian tulis di bawah ini. Nah, setiap orang di dalam kelompok harus menuliskan satu jawaban. Kemudian aktivitas yang keempat adalah memberi nama kandungan nutrisi pada makanan.
Nah, misalkan pada gambar yang pertama terdapat gambar beras dan juga roti. Nantinya kalian harus menuliskan beras dan roti ini memiliki kandungan nutrisi apa sih? Gitu. Kemudian aktivitas yang kelima adalah praktikum sederhana. Di sini adalah uji amilum yang nantinya akan kita laksanakan secara luring. Di sini sudah ada petunjuk praktikum, kemudian cara kerjanya dan alat bahannya, dan nantinya kalian akan menuliskan hasil dari praktikumnya ke dalam data pengamatan dan hasil. Begitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sangat boleh untuk bertanya di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp ataupun menuliskan di diskusi yang ada di Google Classroom. Kemudian Ibu juga melampirkan video animasi 3 dimensi mengenai sistem pencernaan yang dapat kalian akses kapanpun dan dimanapun. Dan bisa juga dijadikan referensi sebagai bahan diskusi kalian. Kemudian di sini Ibu akan memberikan pengantar materi mengenai organ pencernaan dan nutrisi pada makanan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama adalah apa saja organ penyusun sistem pencernaan. Terdapat beberapa organ yang mendukung sistem pencernaan dan menyusun agar bekerja dengan baik. Yang pertama ada organ mulut. Mulut adalah organ pertama dalam sistem pencernaan. Kemudian setelah mulut ada esofagus atau laring, kemudian ada lambung. Setelah dari lambung, sistem pencernaan akan menyambung melalui usus halus. Kemudian setelah usus halus terdapat usus besar, dan yang terakhir dan menjadi organ pencernaan paling akhir adalah rektum serta anus. Kemudian bagaimana proses pencernaan dapat terjadi? Proses pencernaan bermula dari mulut. Di dalam mulut, ketika kita mengunyah makanan akan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian setelah dari mulut, makanan akan didorong masuk esofagus, dan dengan gerakan peristaltik maka makanan akan masuk ke lambung. Di lambung, maka akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan dan juga proses secara mekanik oleh otot-otot dinding lambung. Kemudian setelah itu, makanan akan didorong masuk ke dalam usus halus. Setelah di usus halus, di mana di dalam usus halus itu terjadi pencernaan absorpsi nutrisi, maka dilanjutkan ke usus besar. Di usus besar akan terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan. Kemudian makanan akan menjadi feses dan ditampung di rektum sebagai bagian akhir dari sistem pencernaan, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini Ibu juga sudah melampirkan lanjutan dari video yang pertama kali Ibu tampilkan, di mana terdapat seseorang mengunyah makanan. Kalian dapat mencermati video ini dengan baik. Di sini, makanan akan masuk melalui mulut, kemudian akan dikunyah dan terkena air liur, di mana air liur tersebut terdapat enzim amilase. Kemudian makanan akan ditelan dan terdorong ke dalam esofagus. Nah, di dalam esofagus ini terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan kalian dapat berjalan dan menuju ke lambung. Nah, kemudian di dalam lambung, di sini terdapat cairan lambung yang di dalamnya terdapat enzim, HCl, dan lain sebagainya. Kemudian makanan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus ini nantinya akan melewati duodenum, kemudian jejunum, dan ileum, yang di dalamnya itu berfungsi masing-masing seperti absorpsi nutrisi.
Kemudian setelah itu, makanan di sini terdapat proses absorpsi dari nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi, seperti misalkan kita mengonsumsi nasi ataupun kita mengonsumsi sayur, maka nutrisinya itu akan diserap dan dialirkan ke dalam pembuluh darah, setelah itu akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah itu feses atau sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar yang akan terjadi pembusukan oleh Escherichia coli dan pengaturan air. Setelah itu timbullah feses, kemudian feses akan berakhir pada anus. Kemudian di sini terdapat materi mengenai jenis nutrisi makro atau nutrisi yang kita perlukan dalam jumlah yang banyak. Yang pertama itu ada karbohidrat yang dapat kita temui di nasi dan roti, gandum, jagung, dan lain sebagainya, di mana karbohidrat ini berfungsi sebagai penyedia energi. Kemudian ada protein yang penting untuk penyusun bentuk tubuh seperti tulang dan gigi. Di sini protein dapat ditemukan di daging, telur, ikan, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Kemudian ada vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk mengendalikan atau mengatur proses kegiatan tubuh dan mengatur imunitas tubuh kita. Nah, vitamin dapat kita jumpai pada sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada nutrisi yang masih makro. Di sini terdapat mineral. Nah, mineral ini berfungsi untuk membentukkan struktur kerangka tubuh sama seperti protein tadi. Nah, mineral juga ditemukan pada banyak sekali jenis makanan seperti gandum, kemudian daging, sayur, buah, dan sebagainya. Kemudian terdapat lemak. Lemak ini juga dapat ditemukan secara mudah. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh kita yang akan dikeluarkan saat kita kekurangan energi. Di sini terdapat lemak nabati dan hewani. Lemak nabati itu berasal dari tumbuhan dan lemak hewani itu berasal dari hewan. Kemudian terdapat air. Nah, air ini berfungsi sangat penting bagi tubuh kita karena air ini membantu mengatur suhu tubuh, kemudian mengatur metabolisme tubuh. Itu. Nah, itu adalah sedikit materi yang dapat Ibu sampaikan setelah kalian menyimak materinya. Untuk mengetes nih, apakah kalian mendengarkan materinya atau tidak, maka di sini Ibu punya tugas kecil yaitu mengisikan ke dalam Mentimeter apa saja organ penyusun sistem pencernaan. Mentimeternya dapat kalian akses melalui link atau melalui QR code. Kemudian terdapat sedikit kuis yang tidak terlalu sukar yang dapat kalian kerjakan dengan cara mengeklik link pada kuis yang ada di PPT ataupun dari Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Kemudian terdapat tugas. Di sini terdapat 5 soal esai yang dapat kalian kerjakan melalui quizzes dan quizzesnya ini dapat diakses secara online melalui link yang ada di PPT ataupun link yang ada di Google Classroom. Kemudian di sini adalah akhir dari pembelajaran yaitu kesimpulan. Ibu tidak akan menyampaikan bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi Ibu harap anak-anak dapat mengisi kolom diskusi yang telah Ibu sediakan di Google Classroom ataupun kolom komentar di dalam video ini mengenai bagaimana kesimpulan yang kalian ambil setelah kalian mempelajari sistem pencernaan, kemudian nutrisi pencernaan, dan setelah mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dibingungkan, dapat bertanya melalui WhatsApp group ataupun melalui kolom diskusi di Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa.